Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam, Bu Nita. Oke. Eh, apa kabarnya Bu Is? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Nita juga apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Is. Bu Is, kemarin kan katanya mau ini ya, mau ngobrol gitu. Nah, kita udah ketemu nih. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita kali ini, Bu Is? Ya, saya harapkan sih setelah saya ngobrol dengan Bu Nita, saya mendapatkan solusi dari masalah di kelas saya gitu, Bu. Oke. Menurut Bu Is, ukuran dari keberhasilan dari pertemuan kita ini apa, Bu Is? Hmm, ya, saya dapat solusi, Bu. Bagaimana memecahkan masalah yang ada di kelas saya, seperti itu, Bu Nita. Oke, baik, Bu Is. Ada masalah di kelas. Kalau boleh tahu, silakan Ibu Is ceritakan si anak itu kelas berapa dan situasinya seperti apa, Bu Is? Ya, baik Bu Nita, terima kasih. Jadi gini Bu, saya tuh di kelas 5 ya Bu ya, ada anak yang dia itu suka mengganggu temannya Bu ketika pembelajaran saya berlangsung. Jadi kan dia tuh saya sebagai gurunya ketika mengajarkan juga merasa terganggu, apalagi murid saya yang memang misalkan contohnya sebangku gitu Bu sama dia kan ya. Jadi mengganggu sekali untuk yang lainnya juga. Saya sudah coba menerapkan segitiga restitusi, saya panggil, saya berbicara baik-baik. Nah, itu mungkin seminggu 2 minggu berjalan Bu, tapi untuk ke depannya dia balik lagi seperti itu lagi, sampai akhirnya saya buntu Bu, maksudnya gini, bagaimana sih ngadepin anak yang seperti itu Bu Nita. Baik, Bu Is. Em, Kira-kira menurut Bu Is, faktor apa yang menyebabkan si anak itu tuh suka mengganggu temannya? Apa ya, apa mungkin pembelajaran saya itu membosankan ya Bu Nita ya? Jadi, suatu ketika saya tuh pernah Bu, mengajarkan padahal saya tuh mengajar tuh apa ya Bu ya, tidak dengan metode yang itu-itu saja. Jadi saya pernah yang namanya menerapkan diskusi, saya juga pernah memutar video, kemudian saya juga pernah mengajak murid saya untuk belajar di luar ruangan gitu Bu Nita ya. Nah, setelah itu saya perhatikan anak itu ketika berdiskusi, ya dia tetap seperti itu. Kemudian dia juga selama saya putarkan video, dia juga tetap mengganggu temannya. Tapi suatu ketika saya ajak dia keluar, saya keluar kelas ya Bu ya belajarnya, ternyata dia itu lebih fokus dan tidak mengganggu temannya lagi Bu. Jadi saya berpikiran apa mungkin gaya belajarnya kali ya Bu ya, memang dia itu tidak termasuk anak-anak yang auditori atau visual, seperti itu Bu Nita. Oke. Hmm, Kalau dari yang sudah Ibu lakukan sekarang, eh, di skala mana Ibu sudah berhasil merubah sedikit pada anak itu? Kalau misalkan satu itu dianggap belum berhasil, 10 sudah berhasil gitu. Kalau untuk sekarang ya Bu ya, mungkin di skala 6 sampai 7 lah Bu ya, skala 6 sampai 7 karena ya itu perubahannya itu masih sangat sedikit kalau menurut saya. Karena mungkin pas saya menerapkan segitiga restitusi itu ya Bu ya, dia tuh ada perubahan sedikit, tapi pada akhirnya dia kembali lagi seperti semula, seperti itu. Jadi masih apa ya, masih 6 lah, paling tinggi juga 7 kalau diukur dengan skala, seperti itu Bu Nita. Oke, udah skala 7. Nah, kalau begitu, kira-kira eh, ada solusi yang sekiranya bisa menaikkan skala keberhasilan dari ibu itu. Kira-kira sebelumnya ibu skala berapa
untuk menentukan bahwa saya udah berhasil nih gitu? Kira-kira tercapai Ya, sampai skala berapa? ya saya harap sih kalau misalkan 10 mungkin terlalu tinggi ya, Bu, ya. Oke. Paling tidak ya di angka 9 lah, Bu. Saya tuh mungkin, ya saya berhasil seperti itu ya, di angka 9 juga menurut saya itu sudah sangat amat bagus, Oke. begitu. Nah, untuk ke angka 9 itu, kira-kira solusi apa yang mau Ibu lakukan? Apa ya, Bu, ya? Dengan gaya belajarnya yang kinestetik, mungkin saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin ya, Bu, ya, dan juga apalagi ya selain itu? Mungkin pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya, Bu, ya? Oh, bisa, bisa. Oke. Jadi Belajar iya, berdiferensi. iya seperti itu, Bu Nita. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu strateginya seperti apa, Bu? Mungkin, saya akan tetap membagi kelas 5 itu ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu kan saya tidak akan membaginya secara homogen, maaf. Jadi, satu kelompok itu ya harus heterogen, maksudnya di situ ada anak-anak yang memang gaya belajarnya itu auditori, visual, dan juga kinestetik seperti anak yang memang bermasalah itu. Nah, nanti ketika pembelajaran berdiferensiasi itu saya terapkan ya Bu ya, mungkin ketika dalam prosesnya, entah itu dalam prosesnya atau dalam konten atau apanya itu ya Bu ya, nanti akan saya bedakan seperti itu mungkin Bu Nita. Oke. Membedakan kontennya. Oke. Nah, setiap strategi itu Ibu punya antisipasi barangkali nanti gagal atau bagaimana, punya strategi lain tidak? Selain itu ya selain pembelajaran berdiferensiasi, untuk saat ini saya masih berpikir tentang metode mengajar saya gitu, Bu. Saya nanti akan mencoba, akan mencoba lebih memvariasikan metode mengajar saya. Jadi enggak yang selalu itu-itu saja. Mungkin saya tuh akan coba cari referensi yang lebih menarik untuk anak-anak gitu, Bu. Seperti itu, Bu Nita. Oke, mencari referensi. Kira-kira Ibu perlu ada kerjasama dengan yang lain atau perlu bantuan orang lain tidak dalam melakukan strategi untuk merubah situasi tersebut? Saya rasa sangat, Bu, sangat. Saya mungkin akan meminta bantuan kepada wali kelasnya ya, Bu, ya, wali kelas 5-nya. Jadi supaya anak tersebut itu tidak hanya pada pelajaran saya, misalkan sikapnya lebih baik lagi, tapi ya di pembelajaran yang lain juga seperti itu. Oke. Karena kan kalau misalkan hanya di pembelajaran saya, nanti kalau misalkan di guru yang lain masih tetap ajakan berarti tidak berhasil gitu Bu menurut saya. Iya, Seperti itu. jadi perlu kolaborasi gitu ya, Bu ya? Iya, iya betul. Oke, kira-kira Bu, jika Ibu sudah mempunyai solusi, sudah punya strategi, sekarang kapan ini mau dilaksanakan? Secepatnya Bu. Kebetulan saya lusa ada jadwal pelajaran saya, jadi nanti saya bisa langsung terapkan apa yang sudah saya rencanakan seperti itu. Oke, selamat ya Bu sudah menemukan solusinya, sudah menentukan strateginya gitu. Iya, Ya, terima kasih Bu saya Nita. ingin tahu kira-kira nih selama pembicaraan kita dalam pertemuan kali ini itu apa yang dapat Ibu simpulkan? Saya merasa tercerahkan Bu, yang pastinya saya juga mendapatkan solusi yang tadinya saya tuh tidak terfikirkan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi itu. Dan pada akhirnya setelah saya berbincang dengan Bu Nita, saya jadi, oh iya kenapa tidak jadi saya tuh terfikirkan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu Nita. Oke, baik Bu. Saya tunggu kabar selanjutnya, kabar baiknya ya Bu ya.
Semoga lancar untuk pelaksanaannya dan ada perubahan yang signifikan pada kelas Ibu. Oke, baik Ibu Is. Saya rasa sudah cukup ya Bu Is ya. Untuk pertemuan Ya, kali ini, saya tunggu kabar baiknya. Nanti gampang kita bertemu dan ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Oke. terima kasih Bu Nita. Sama-sama Bu Is. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.